back to my YouTube channel. Nah, di episode kali ini kita kedatangan tamu spesial nih teman-teman. Ini mahasiswa Indonesia, dia sebenarnya alumni dari Tianjin University dan dia baru lulus tahun 2021 kemarin. Nah, dia nggak cuma cantik nih, dia juga pinter. Nah, yuk kalian kenal aja. Halo, Citania. Halo, selamat siang, malam, selamat salam 24 jam untuk semua penonton YouTube channelnya Kezia. Nama saya Tania Bali, saya kebetulan baru lulus Masters of Business Administration di Tianjin University tahun 2021 yang lalu. Salam kenal, saya balikin ke Kezia. Iya. Waduh, teman-teman penasaran banget ya, dia baru lulus, terus sekarang juga pasti punya karir yang oke ya. Nah, kita pengen tahu nih, dia dulu kan sebelumnya, kalau nggak salah ini ya, pernah kuliah di Australia. Iya. Nah, terus kalau boleh tahu, kenapa sih dari Australia, kan banyak kan kayak, oke, gue maunya stay di Aussie nih, kerja udah oke, suasana oke, sama tiba-tiba pindah nih ke Asia, ke China. Boleh nih ceritain dulu. Jadi dulu ceritanya itu aku lulus di Aussie itu Monash University umur 19 tahun. Jadi itu kan tadi itu masih muda. Terus waktu lagi di Aussie juga pernah sambil kerja juga dari university. Sehabis lulus itu aku kerja di Indonesia. Jadi saat itu udah ngalamin kerja di Western culture, terus udah kerja juga di Indonesia. Lalu dulu pikirannya itu kan mumpung masih muda nanti takutnya kalau udah kerja itu biasanya udah males belajar lagi. Jadi pikirannya yaudah deh kalau gitu belajar bahasa dulu deh di China gitu. Lalu nggak berapa lama ternyata suka tinggal di China gitu, suka culture-nya, suka pelajarannya, dan kebetulan memang China kan sesuai ya, memang mereka the business center of the world ya. Jadi itu sih faktor-faktor yang mendukung kenapa aku ambil di China. Oh iya, benar-benar. Dan sekarang ini China lagi hype banget ya, maksudnya mereka bisnisnya berkembang terus, makanya orang-orang kayak pada lari coba bikin bisnis ke sana, cari peluang, terus sekolah gitu. Nah, terus kan Cici ke China pasti lihat universitas buat sekolah, tapi kenapa finally decide buat di Tianjin University nih, dan tahu dari mana kira-kira? Dulu itu pertama pas ke China sebenarnya ke Beijing. Nah, tapi pas di Beijing itu sempet visit ke Tianjin. Nah, waktu lagi visit ke Tianjin itu aku ngeliat Tianjin tuh kota yang bagus. Pertama-tama Tianjin kota yang bagus, banyak orang luar negerinya, orang-orangnya ramah banget. Itu sih yang terutama, mereka sangat welcoming buat foreigners. Dan kebetulan pas Tianta itu salah satu universitas terbaik di Tianjin ya kan dia the first modern university in China. Terus dia engineering, architecture-nya, bisnisnya juga bagus gitu kan, lumayan lah in China and in the world. Jadinya kepikirannya ya udah, this seems like a good place to live in and learn in. And kebetulan pas dulu kenalan sama beberapa profesornya and they're very nice. Jadi yaudah, aku coba apply buat beasiswa di Tianjin University dan untungnya keterima. Wah, hebat banget ya. Sampai keterima beasiswa, terus sebelum dari Aussie udah pengalaman, terus akhirnya decide buat ya udah gue pengen nambah ilmu lagi deh ke China, ke Tianjin University. Nah, kan Cici juga ambilnya MBA ya, Ci ya? Iya. Kenapa Ci ngambilnya MBA? Maksudnya kan mungkin ada reason sendiri gitu. Jadi dulu itu waktu S1 ngambilnya kan akuntansi dan keuangan, accounting and finance. Nah dulu itu merasa kayak gak bisa stagnan kayak gini terus. Harus namanya belajar lah ya, mencoba di luar ini lah. Kita udah tahu akuntansi dan keuangan, mungkin next best thing itu belajar lagi tentang cara jalanin seluruh bisnis lah ya, dari aspek A sampai Z gitu kan. Nah
itu kan dimana MBA itu terutama di Tianjin University nawarin kita hal itu gitu kan. Udah baca brosurnya, ngobrol sama profesor juga. Dan kebetulan Tianjin kan juga aku tuh dulu pengen masuk proyek sebenarnya dari awal tuh pengen coba kerja proyek gitu kan. Dan kebetulan Tianjin University ini Laoshi-nya tuh wah, kalau ngeliat resume-nya tuh gila-gilaan gitu. Terutama Keren tentang banget. proyeknya, bener-bener mereka gila-gilaan sih. Mereka memang bagus banget dan berbobot banget gitulah teaching academy. Oh, jadi lihat gak cuma lihat gedungnya, suasana, tapi lihat background profesornya ya, kayak gimana bisa nge-guide kita nanti lulus kita jadi apa ya gitu nggak sih? Iya, soalnya dulu kan sebelum kita mau apply itu kan juga kita harus tahu ya kita mau research specialization-nya apa pertama, terus kedua harus pilih taoshe juga kan, apa supervisor kan. Jadi kan nggak main-main gitu loh kalau kita MBA. Dan kebetulan waktu itu pas ngeliatin supervisor, calon-calonnya tuh banyak banget gitu kan. Banyak banget laoshenya, terus ngeliatin resume mereka semua, wah gila-gila juga ini semua gitu kan. Mereka memang sering banget publish papers juga. Malah menurut aku kalau nggak salah Tianjin University itu salah satu yang publish paper dan research terbanyak kan di China. Jadi ya, benar. Itu salah satu poin aku. Iya sih, maksudnya kan mereka punya pengalaman riset kan, jadi kita kayak lebih yakin buat apalagi ambil master, PhD di sana lah ya. Tapi sebelumnya Cici juga mention nih, Cici apply beasiswa. Kalau boleh tahu pakai beasiswa apa nih, Cici? Chinese Government Scholarship. Jadi itu diadain dari China Scholarship Council. Dan itu dulu pas aku apply itu dia udah akhir-akhir mau buka kan. Tapi kebetulan terus diajak sama teman sebenarnya, diajak sama teman yuk apply yuk gitu. Terus udah aku langsung ngumpulin itu, prosesnya kan banyak ya sebenarnya yang ngumpulin surat rekomendasi dari profesor, bikin statement letter, bikin video malah dulu kan. Itu one of the most stressful 2 weeks in my life sih. Udah mepet soalnya sih ya. Mepet banget. Karena baru kan mungkin kita kan kadang kan orang nggak tahu scholarship kan. Jadi pas baru tahu, jadi saat-saatnya tahu langsung udahlah langsung apply aja deh gitu, nggak usah mikir panjang. Oh, berarti kemarin dibantuin teman juga dong buat apply scholarship-nya ya? Enggak sih, dia cuma ngajak doang. Ngajak doang? Cuma ngajak. Dia apply juga, tapi unfortunately dia nggak keterima. Cuman malah fortunately aku yang keterima. Berarti jadi kayak antara beruntung atau emang gue udah effortnya luar biasa, masa sih gue nggak bisa dapet gitu ya? Itu ada faktor beruntungnya juga, kebetulan pasti. Itu pasti ada untungnya juga. Karena kan dia pilihnya dari semua applicants kan. Waktu dulu aku apply itu, aku lagi di China, jadi aku sempet nih kayak ketemu sama beberapa anak di kampus juga yang mereka lagi fotokopi, bikin statement letter, bikin apa gitu. Dan itu banyak banget fotokopian tuh, beneran rame banget itu, AI-nya sibuk banget gitu karena semua orang lagi print letters. Iya sih, benar-benar. Tapi likely Cici bisa keterima ya. Ini ya, amin. Tapi ada ketemu susah nggak sih, maksudnya waktu apply kayak mungkin ini kendala apa, ada pernah ketemu nggak sih kayak gitu? Pasti communication sih, tapi fortunately karena aku dulu udah bisa bahasa Mandarinnya ya, jadi kalau ada yang kurang ngerti itu langsung nanya sama orang yang ngurusin scholarship kan, memang ada kan School of Education-nya itu ya, itu ini formnya seperti apa gitu, dan kebetulan bantuin temen juga gitu, karena kan dia nggak bisa ngomong bahasa Mandarin, jadi bantuin kayak lo harusnya ngisi seperti ini, terus harusnya disiapinnya seperti ini, karena setahu aku itu CGS itu dia lebih mementingkan kelengkapan dokumen daripada sembarangan GPA atau gimana. Tapi kalau misalnya GPA tinggi tapi kitanya nggak lengkap dokumennya, salah, kurang care kan kelihatannya, kayak ini kok orang sembarangan gitu loh apply scholarship. Iya, benar. Jadi mereka ngelihat kayak ketelitian kita juga nggak sih? Betul. Tapi
kan Cici juga pas waktu itu sebelum dari Beijing nih, Beijing lihat ke Tianjin, oh fotonya bagus banget. Nah terus habis itu decide kayak oke nih gue pengen lanjut kuliah lagi S2 di Tianjin University. Nah first impression Cici waktu ngelihat Tianjin University tuh gimana sih? Wow. Karena aku pas pertama itu sebenarnya first impression dari Weichin Bu, kampusnya yang di Weichin itu kan, di tengah kota banget, urban banget, banyak pohon, wah gila, bagus banget arsitekturnya karena mereka kan one of the best architecture schools di China ya, jadi gedung-gedungnya bagus gitu kan. Itu terus dibawa pertama-tama guru-gurunya yang nganterin kita waktu lagi ke sana itu untuk keliling-keliling baik banget. Terus pas diantar itu kita diantar ke museum. Pasti tahu kan museum Tianjin Museum itu terus kayak aku sama teman-teman aku kayak wow ini bagus banget. Jadi kayak ternyata kayak liatnya oke, pas awal gerbang seperti nyata, pas masuk ke dalam ternyata lebih wow lagi ya. Lumayan iya. Oke. Nah kan Cici juga kemarin masuk 2019 ya? Masuk 2019, terus berarti kan sempat offline juga ya? Sempat offline. Nah menurut Cici di sana tuh suasananya gimana sih? Kayak guru-gurunya, terus kayak mungkin kelasnya atau fasilitasnya gimana sih? Mungkin kan yang sekarang online kan kayak gimana, kayaknya enak banget nih, mesti pasti ada perbedaan yang sangat signifikan dong ya? Sebenarnya yang enak itu kita bisa komunikasi sama orang langsung, sama orang lokal, sama gurunya, sama ai-ainya itu. Karena aku kan orangnya suka ngobrol sebenarnya. Jadi aku suka ngajak ai-ai dorm ngobrol, bercandaan gitu kan. Terus guru-guru juga kalau ketemu juga kayak aku suka hal kama ya gitu, kayak bisa ngobrol-ngobrol bercandaan gitu loh, padahal nggak ngobrol. Cuman kan mungkin karena kalau laosho di sana itu mereka banyak motonya, kita tuh terus belajar dari orang, jadi guru pun belajar dari murid belajar dari guru. Itu laosho suka ngomong kayak gitu, jadi mereka sangat terbuka sama kalau misalnya kita pas di kelas nih terutama ngutarain opini gitu kan, misalnya kan ditanya gimana, itu sangat didengar banget. Dan kebetulan mereka baik banget sih, mereka baik banget, pokoknya ngobrol sama siapapun aja di sana sekalian biar Mandarinnya cimpu sedikit. Iya, benar. Terus juga nambah koneksi, soalnya baik-baik banget mereka sampai waktu offline itu kemarin graduation, padahal udah lama nggak kontak, tapi mereka tahu nih Kama, nih Pie lemah gitu, terus kayak oh ya langsung udah graduate gitu, dia bilang wow how xiang nih ya gitu. Seru banget, jadi kangen balik lagi ya. Lumayan. Tapi fasilitas di kayak mungkin gedung-gedungnya itu gimana sih menurut Cici? Fasilitas kita kalau international students itu live di dorm. Di dorm 51 chair, terus ada beberapa lagi di aku lupa namanya apa ya, New gitulah. Oke. Betul terus ada Liu Yuan. Terus kalau di kampus yang di yang jauh yang mana ya, Peiyang ya. Peiyang, benar. Yang di Peiyang juga itu kan dia kampus lumayan baru ya terhitungnya ya, new campus buildings, dan itu aku pernah lihat dalam sih, itu masih bagus banget. Iya, aku di sana sampai aku masuk kampus baru kan, tuh kayak oh ini bagus banget ya kita. Masih bau paint dong. Kan ya, baru dia. Bener. Iya sih, kayak emang fasilitasnya emang oke banget nggak sih, maksudnya di sana kayak gitu. Apalagi mereka sekolah ini soalnya di fund sama ini enaknya Tianjin University, soalnya dia kan national public school kan, school. Terus dia yang itu loh 811 ya kalau nggak salah ya, 811 itu yang, nah itu menurut aku sangat penting karena jadinya kita dapat support dari government banyak, fasilitasnya sangat dibantu juga, research output juga sangat dibantu, sangat disupport lah, disokong. Benar. Iya sih, maksudnya mereka kayak ada kayak rusak dikit langsung dibenerin dengan itu
sangat cepat gitu Iya. loh. Kayak Iya mungkin betul. sehari 2 hari, kayak kemarin udah rusak deh. Terus kok hari ini udah bener ya gitu. Kapan kerjainnya? Kok Iya. kita nggak lihat. Iya aku ngerti maksud kamu. Kapan hari itu aku sampai mikir, kan di dekat kantin itu ada quiety gitu kan, Yes. untuk ngambil paket itu. Itu biasanya mereka di situ. Suatu hari mereka ditutup, ada orang construction work gitu kan. Itu pagi tuh aku berangkat kelas tuh jam 7 berangkat, pasti construction tuh udah jam 7 pagi udah mulai gitu kan. Kita wow banget gitu. Terus pas balik kelas tuh jam 2 atau jam 3 udah selesai construction. Terus aku balik loh, ini udah ada orang quiety lagi. Gila, cepet amat kerjanya. Ini kayak kita tidur besok pagi udah jadi gitu ya. Iya, udah tahu-tahu ada gedung atau apa kan. bener. Nah kan jadi juga kayak pas ngerasain namanya offline kayak ternyata enak banget, terus ketemu orang banyak, apalagi Cici kan suka kayak ngobrol-ngobrol gitu kan. Nah terus datanglah pandemi nih gitu, mau nggak mau harus balik ke negara secara online. Menurut Cici gimana sih online class, terus kayak fasilitas gimana, atau kayak mungkin guru-gurunya apakah dia kasih fasilitas yang sangat-sangat baik, terus kayak pasti kan kita pakai aplikasi nggak sih? Nah itu coba ceritain dikit deh Cici. Quite frankly, kalau boleh jujur, kita semua merasakan ini online class itu susah ya. Pertama kita gimana ya, nggak nunjukin video. Biasanya kan orang nggak buka kamera gitu kan, jadi awkward kalau kamu buka kamera sendiri pertama. bener. Terus kedua nggak banyak orang yang dengerin juga. Ya ini namanya online class lah ya, essence of online class. Karena kita bisa segala macem. Terus kalau gurunya kebetulan nggak killer, kita nggak nyalain video, kita nggak jawab di kelas. Kalau yang killer kan mau nggak mau kita stay di sini kan. Iya benar. Itu sih pertama-tama. Jadi yang rasanya nggak enak itu memang kita gampang ke distract pertama sama semua hal di tempat kita kuliah. Tapi kedua juga internet connection kan kadang mati-mati, terus kita harus pakai VOOV meeting kan misalnya. Iya benar. Itu sih yang kayak kan semua orang di sini kan pakai Zoom kalau udah Google kan. Jadi kalau VOOV pertama harus di-download, terus lumayan nggak semua orang pakai kan, jadi rada gimana itu kadang-kadang koneksinya copot juga, cuman ya it's fine lah, itu tergantung orang. Cuman ya itu sih sebenarnya juga tergantung kita juga. Kalau kitanya memang niat banget dengerin dan kita print lecture slides dan seperti itu, ya lumayan efektif sih sebenarnya. Apalagi sebenarnya esensinya aku kelas MBA itu diskusi. Iya benar. Iya kan harus diskusi, karena kita kan udah ada pengalaman kerja lah ya, walaupun mungkin belum banyak, tapi kan paling enggak udah ada pengalaman kerja. Dan karena kelas itu international MBA, di situ ada orang Indonesia, orang Slovakia, orang Kanada, orang New Zealand, ada orang dari Haiti atau apa gitu kalau nggak salah. Terus ada lagi dari Laos, dari Thailand, Vietnam. Jadi beneran banyak banget nationality, dan itu beda-beda business culture. Jadi paling enak itu kalau guru itu buka topik, terus kita yang Lausha, kalau misalnya kayak gini gimana? Kalau misalnya kayak gini gimana ya gitu, karena udah pernah ngalamin di Indonesia seperti ini. Nah itu kan intisari yang kita perlu pelajari dan dengarkan. Iya benar. Maksudnya kan dari berbagai negara pasti punya perspektif masing-masing tentang dunia bisnisnya mereka, cara kerja mereka gitu. Nah, tapi menurut sih kalau misalnya MBA itu sebenarnya belajarnya apa sih? Kan dia Master of Business Administration, tapi sebenarnya bukan belajar admin doang. Lebih kita belajar all aspects of business dari A to Z. Jadi dulu misalnya aku cuma belajar fokusnya on accounting and finance. Kalau ini lebih in general. Kita pelajarin tentang HR, kita pelajarin finance, kita pelajarin operations management, statistik, business statistik, business apalagi ya, analytics, terus ada accounting belajar lagi, marketing, semuanya sih dipelajarin lagi, tapi lebih in konteksnya gimana ya, kayak udah beda karena udah ngalamin kan.
udah ngalamin pekerjaan, jadi banyak real life experience yang bisa kamu masukin dan bisa kamu kaitkan pada one another gitu. Karena dan terutama menurut aku kelas operations management itu sangat essential itu, karena itu belajar banyak teori-teori dan praktek itu dari langsungnya. Oh, berarti dari pengalaman Lausenya langsung ya, buat kayak sharing ke kita ini seperti apa, buka pikirannya gimana, bener nggak sih? Betul. Oh, tapi menurut Cici nih, so far Cici kan selama 2 tahun ya ambil kuliah. Nah, itu performance lecture-nya tuh gimana sih? Well, kalau bisa aku bilang hampir semuanya excited sih, antusias banget. Ya gimana ya, tergantung orang kan gitu ya, juga. Tapi memang ada beberapa yang killer banget, yang lebih in a sense, mungkin ini kan namaku kan Chinese kan, dan itu namanya tuh mirip surname-nya sama beberapa lecturer, jadi mereka sering manggil. Terus kan aku paling sering jawab, jadi panggil, aduh sampai nggak bisa kemana-mana gitu kan. Tapi it was fun, kayak kalau misalnya memang ada yang inaccurate, ya jadinya di point out sama Lausha, ya udah gitu, memang kan learning process juga. Iya benar. Jadi kayak ya ada yang strict, ada yang enggak, jadi kayak depend aja, maksudnya kita ya enjoy aja nggak sih selama kuliah gitu kan. Kalau kita benar-benar nggak perlu sampai aduh gimana datang itu nggak bisa jawab nih ya. Iya, sempet sih kayak pokoknya jadinya tiap sebelum kelas ya mau nggak mau baca material lah, karena kan memang dikasih materialnya beforehand sama Lausha. Kadang dan paling pentingnya itu sebenarnya dikasih artikel sih, dikasih jurnal, karena sebelum kelas tuh kita harus ngerti dulu kita belajar apa. Benar. Ada openingnya gitu, jadi nanti kalau udah kelas ya tinggal nanya gitu, kayak kalau nggak ngerti. Iya benar. Dan itu sebenarnya sangat membantu sih, kayak kita review dulu sebelum kelas dimulai, jadi kayak waktu ke kelas tuh nggak otak kosong gitu, kayak hari ini belajar apa ya gitu kan, kita udah oke, gue udah tahu nih. Iya. Berarti Cici kalau boleh tahu, sorry nih mau nanya, berarti Cici pakai bahasa Inggris atau Mandarin nih Cici waktu kemarin? Pakai English full ya? Tapi ya ini dimana aku bilang lagi sama anak-anak kalau bisa bahasa Mandarin. Karena walaupun kita kelasnya in English, kita kan guru-guru kita kan lokal kan, lokal, predominantly Chinese obviously. Dan walaupun mereka bisa bahasa Inggris juga, lebih dapat essence-nya kalau kamu bisa nanya ke mereka in Chinese. Beneran lebih banyak diskusi gitu sama mereka, dan itu mereka bisa menjelaskan dengan lebih jelas, sangat jelas, betul, ada examples-nya segala macam, beneran beneficial banget gitu. Dan itu sesuatu yang anak-anak nggak bisa bahasa Mandarin nggak ngalamin gitu, karena lagi-lagi kan mereka nggak, ya language barrier gitu kan. Ya benar. Jadi mau nanya sama Lausha-nya juga Lausha-nya mau jelasin ke mereka juga bingung gitu. Padahal mereka punya ilmu yang benar-benar bermanfaat banget gitu, maksudnya benar-benar kayak udah di atas, udah advance gitu. Cuman kadang kan namanya Mandarin di sana itu sebagai native language, jadi kan agak berbeda lah, maksudnya sama kan kita di Indo bahasa keduanya mungkin bahasa Inggris, utamanya pakai Indonesia gitu kan, agak berbeda juga ya maksudnya. Tapi ya so far bahasa Inggris mereka juga oke juga sih menurutku ya. Nah Ci sekarang juga udah lulus nih, berarti kan udah kerja ya Ci ya kalau boleh tahu? Udah. Nah menurut Cici nih, sebelum Cici decide buat ngambil MBA, menurut Cici prospek kerja jurusan MBA itu gimana sih? Ya obviously bagus sih MBA, karena orang melihat title itu kan MBA, walaupun ya mungkin sekarang kerja aku kan proyek kan, jadi mungkin memang lebih in general juga orang lihatnya. Tapi jelas banget itu aku ada kelas project management di MBA itu, dan itu Lausha sangat-sangat baik, dan dia nggak killer gimana juga, cuman dia suka nanya-nanya kita our own private experience. Dan itu lumayan sih, karena aku jadi dengar dari anak yang Slovakia, dari Thailand gitu-gitu, memang kalau ngalamin proyek itu seperti apa, dan itu lumayan nambah intisari gitu.
ke akunya. Jadi sekarang aku jadi proyek kayak inget dulu si orang kakak pernah ngomong gini gitu. Jadi kepake ya ilmunya ya. Lumayan, apalagi kan Laotiannya kalau jelasin example in Chinese tentang perusahaan Cina, tentang Chinese culture, dan sekarang kebetulan kerjanya juga in a Chinese in a Chinese environment lah ya. Kayak banyak communicate sama Chinese partners dan seperti itu. Jadi itu sih yang sangat ya benar-benar pasti kayak dari kuliah ya emang sih nggak 100% itu dipakai semua, cuman adalah yang dipakai gitu, dan itu yang penting biasanya example gitu. Nah kebetulan reputasinya Cinta juga lumayan bagus loh. Iya emang. Kalau misalnya, jadi kalau orang tanya itu kadang-kadang lulus mana gitu kan, Cinta, Cinta, hai putua ya gitu. Bener-bener karena mereka punya nama, punya ranking juga nggak sih? Nah kan jadi juga selama kuliah nggak mungkin dong, maksudnya kayak adalah yang mungkin hambatan-hambatan kan, kadang orang kayak naik turun ada moodnya atau gimana, nggak 100% mulus gitu ya, mungkin ada sih yang kayak gitu. Nah kalau sendiri pernah nggak sih ngalamin naik turun gitu, kayak aduh kayak gue nggak bisa nih, kayak aduh gue males nih gitu, pernah nggak sih Ci? Sebenarnya pas awal-awal pandemi itu udah mikir aduh apa gue defer aja ya gitu, namanya ditunda dikit, karena kalau pandemi gini kan nggak ngerasain offline. Yes. Terus kedua apa minggu kerja gitu. Kalau apalagi kan kelasnya kan panjang ya, panjang, lumayan time consuming, capek juga sebenarnya kan. Kalau kerja tuh jadi nggak fokus pertama, dan jamnya juga jam sekolah kadang nggak bisa kerja juga gitu kan. Jadi aku paling hustles gitu. Cuman akhirnya aku pikir enggak deh, kayak sebenarnya online aja kayaknya menurut aku juga cukup beneficial buat aku sendiri, karena aku kalau di kelas lumayan ngobrol-ngobrol sama profesor, jadi aku chat juga sama mereka, dan mereka sangat membalas juga kalau ada pertanyaan. Kalau yang paling parah itu dulu pas tulis tesis. Pas tulis tesis tuh pas sama kerja juga tuh baru dapat kerja juga itu. And it was very, pokoknya capek banget itu, stres banget. Tapi in the end of the day aku lumayan puas banget sama tesis. Terus Taoshia juga sangat membantu. Jadi itu sih. Tapi kalau boleh tahu motivasi Cici kayak oke nih gue harus lanjutin, gak usah nunda-nunda, itu apa sih kalau boleh tahu? Ini sok filosofikal ya. Oke. Apa tuh? Dulu lagi kelas itu pas awal-awal kelas itu dan ada Laoshi yang aku lupa siapa nanya, kalian tahu nggak motonya Tianjin University itu apa? Terus kan kebetulan kan aku hafal gitu kan, terus seeking truth from facts, sering baca website soalnya iseng, seeking truth from facts kan. Terus dia ngomong gitu, iya jadi kita ini we remember that we always need to seek the truth, jadi therefore we learn gitu. Dia ngomong kayak gitu, dan itu stuck banget sama aku dari dulu karena aku memang orang suka belajar, dan kebetulan dia ngomong kayak gitu. Jadi in my opinion kayak bener juga nih gitu kayak di sekolah. Jadi gitu sih. Dan motivasi sebenarnya kalau buat anak S1 tuh ya mungkin kita nggak kerasa gitu, kalau kelas tuh mungkin sekarang berat gitu. Tapi apa yang kamu pelajarin di university walaupun nggak 100% akan kepakai di dunia kerja, it helps you build character. Dari belajar apa yang kamu dapetin dari university, itu semua juga building a character dan kayak semacam work ethic lah ya. Kamu mupuk work ethic yang baik dari awal, belajar yang baik, bikin rutin, cari tahu cara belajar kamu masing-masing seperti apa. Jadi pas kerja itu nggak kagok gitu. Iya benar. Karena masuk dunia kerja kan langsung kayak, aduh dulu gue pas ini nggak mikirin bakal seperti ini. Jadi kayak mumpung masih sekolah kayak ngelatih time managementnya, terus ngelatih supaya rapi, teliti, terus disiplin, dan itu sebenarnya ngebantu banget lah ya di waktu dunia kerja. Nah
Ci boleh nih kasih advice buat teman-teman yang mau ngambil MBA mungkin S2 di Tianjin University atau mereka yang baru mau masuk kayak aduh gimana ya nilai gue kurang kayaknya nggak bisa deh, gue pengen beasiswa tapi gimana ya gitu. Coba kasih some words motivation with teman-teman kalian gitu. Kalau pertama motivasi untuk belajar, untuk lanjut S2 dan lebih kayak ada kesempatan di mana kamu masih bisa belajar lebih dan kebetulan ini a very good university. Kita pasti at some point udah selesai kerja kita ada jenuh-jenuhnya ya, masa-masa di mana kita bertanya ini jalan hidup gua nggak ya? Ya benar. Gua terusin gitu kan. Benar. Bukannya kita buat pelajaran sebagai pelarian, tapi kalau misalnya kita bisa belajar untuk mencari sesuatu yang kita memang suka, memang passion, ya kenapa enggak? Pertama itu. Lagian S2 juga ngebantu banget kok, koneksi itu penting banget gitu. Benar. Ya kamu ada kesempatan untuk bisa kenalan sama Laoshe, sama apa itu kan semua working an open window. Kedua, kalau motivasi cari beasiswa, cari beasiswa itu biasanya dapat beasiswa itu bukan yang terpintar, bukan yang nggak selalu lah ya, yang terpintar di dunia, terpintar di Indonesia atau apa, tapi mereka yang tahu cara nyari scholarship-nya. Benar. Kayak temen aku tiba-tiba nawarin mau scholarship dong. Kalau nggak kan nggak kepikiran gitu loh. Betul. Dan nggak tahu gitu kan bahwa ada scholarship loh, karena CGS kan lumayan ya fully funded kan, dengan dapetnya itu beneran dorm dibayarin, uang sekolah dibayarin, dapat uang saku pula gitu dibayarin, belajar dan menghasilkan sesuatu gitu kan. Itu wow banget gitu. Kayak ini gue bisa dapet nih gitu kan, beneran dapet uang saku juga gitu. Maksudnya biasa kan beasiswa gratis kuliah gitu, biaya kuliah, tapi ini sudah dapat uang saku, dapat ilmu pula gitu, bonus di mana lagi ya, maksudnya kayak ini udah advantage banget gitu. Betul, terus belajarnya juga di negara yang memang sangat education forward gitu loh. Yes. Kalau China itu apanya yang nggak negara orang pintar gitu. Teknologinya tuh sangat advance gitu. Jadi betul. Kita membohongi diri sendiri kalau kita bilang China tuh nggak baik, nggak advance, nggak apa. Kita membohongi diri sendiri karena buktinya teknologi terbaru itu keluarnya dari China gitu loh. Iya betul. Iya, jadi kayak semua made in China gitu. Jadi kayak nggak kesana tuh ya sebenarnya kita kesana juga banyak keuntungannya gitu. Maksudnya apalagi mereka sekarang lagi benar-benar tingginya nggak sih dari segi teknologi, pendidikan, bisnis itu benar-benar top banget deh gitu. Jadi kalau kesana nggak bakalan nyesel, nggak mungkin nggak bawa apa-apa, bener nggak sih? Ya tergantung diri sendiri ya, harus jaga diri juga. Iya betul, bener. Nah mungkin nih kita udah selesai dulu topik hari ini sama Citania. Mungkin kalau nextnya kalian masih pengen penasaran, boleh nih aku invite lagi Citania, boleh ya Ci ya? Tentang hidup di China. Iya boleh. Nah teman-teman, nah thank you banget ya Ci udah mau datang ke talk show ini. Sama-sama. Nah teman-teman, kita akhiri aja buat talk show hari ini. See you in the next episode teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. See you, bye-bye.